Aspirasi Jateng, kenalkan Pancasila sejak dini. Generasi milenial harus cermat bersosial media. Komisi C gelar rapat kinerja BUMD. Media tradisional, DPRD dukung pelestarian wayang klitik. Sosialisasi non-perda, internalisasi sila kelima Pancasila. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Priscilla Chandra. Dan saya Renaldi Eka, inilah Parlemen Inframe selengkapnya. DPRD menilai pentingnya memperkenalkan Pancasila kepada anak sejak dini karena dalam Pancasila mengandung 5 nilai pengajaran yang tinggi, mulai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan nilai sosial. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono menyatakan pentingnya memperkenalkan Pancasila kepada anak sejak dini. Di dalam Pancasila mengandung 5 nilai pengajaran yang tinggi, mulai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan nilai sosial. Dengan demikian, anak akan terdidik menjadi respek, empati, dan simpati di tengah kehidupan yang beragam. Demikian disampaikannya saat menjadi narasumber dalam dialog aspirasi Jateng dengan tema Pancasila di era milenial di stasiun TATV Kota Surakarta pada Selasa 21 Juni 2022. Pada kesempatan itu ia juga mengatakan dengan mendidik dan mengenalkan anak tentang Pancasila, maka pintu yang menjadi masuknya doktrin-doktrin dari luar Indonesia bisa terbendung. Sekarang ini mulai muncul intoleransi, radikalisme, politik identitas, maka diperlukan semangat berpancasila yang bisa menangkal semuanya itu. Sementara Kepala Badan Kesbang Pol Jateng Hairudin menyatakan secara keseluruhan Jateng masih sangat kondusif. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir ini muncul virus yang berseberangan dengan nilai Pancasila. Bahkan ujaran kebencian dalam pemantauannya juga mulai menggejala sehingga perlu antisipasi dari semua pihak. Selanjutnya Yoto Widodo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Surakarta, masalah informasi dan pendidikan menjadi hal terpenting saat menanggulangi paham-paham yang berseberangan dengan Pancasila. Seiring dengan perkembangan informasi digital, informasi menjadi pintu dari segala penyimpangan paham. Meningkatnya isu sara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kaum anak muda perlu lebih mengutamakan konten-konten yang positif di media sosial. Meningkatnya isu suku, agama, ras, antar golongan atau sara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila terus bertambah saat ini. Banyak di antara mereka melakukannya melalui akun-akun media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga Twitter. Media digital tidak lagi menjadi ajang menanamkan karakter dan moral Pancasila, namun yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Dalam tajuk kegiatan Terapkan Moral Pancasila di Era Digital di Solo Radio pada Senin 21 Juni 2022, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri menjelaskan pentingnya generasi milenial untuk cermat dalam bersosial media. Dalam kegiatan itu turut mengisi acara anggota Komisi A M Yunus. Sebagai salah satu pengguna sosial media terbesar di dunia, Indonesia pada Januari 2022 mencapai 191,4 juta atau setara 68,9% dari total populasi. Dengan jumlah yang sangat besar, politikus PKS itu berpesan agar anak muda lebih mengutamakan konten yang positif. Ditambahkannya, maraknya konten negatif berdampak buruk pada moral Pancasila di masyarakat. Dampak yang lebih luas munculnya pembelahan kelompok dalam skala besar. Sebagai tindak lanjut dari Raperda APBD 2021, digelar rapat kerja bersama sejumlah OPD mulai tanggal 23 hingga tanggal 24 Juni 2022. Sebagai tindak lanjut dari Raperda APBD 2021, DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat kinerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Mulai 23 hingga 24 Juni 2022, di Komisi C, rapat dimulai dengan membahas kinerja BUMD dan rumah sakit. Gelaran rapat itu dipimpin Ketua Komisi C, Bambang Haryanto, didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi C, Srianto Saputro dan Henry Wicaksono. Pada kesempatan itu, Bambang mempersilahkan masing-masing BUMD untuk memberikan paparan kinerjanya. Dalam rapat itu, ia meminta Bank Jateng untuk memberikan paparannya. Dilanjut paparan dari BPRP KK Jateng, SPCT, Jemkrida, Askrida, Tirta Utama, CMCT, PRPP, JPN, KIW hingga rumah sakit.
OPD yang hadir pada saat rapat tersebut diantaranya Biro Perekonomian, Biro Hukum, Bapeda, Bapenda, dan BPKAD. Dari paparan itu, beberapa anggota Dewan memberikan tanggapannya. Dalam hal ini, Komisi C berharap ada peningkatan penerimaan pendapatan dan BUMD bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat pada tahun 2022 ini. Wayang klitik merupakan salah satu kreasi dari wilayah Pati Utara yang patut dilestarikan. Wayang klitik merupakan salah satu kreasi di dunia pakeliran yang berkembang di wilayah Pati Utara. Kesenian ini dipentaskan pada kegiatan dialog media tradisional atau META DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema Nguri-uri Kebudayaan Wayang Klitik di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati pada Jumat 24 Juni 2022. Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri berkesempatan menjadi narasumber untuk menjelaskan perkembangan kesenian di Pati. Turut menjadi pembicara yaitu Camat Tayu Dwi Nuryanto dan pelaku kesenian setempat Seno Aji Soko. Dalam paparannya, Aji Soko menyampaikan, ciri khas wayang klitik adalah mengambil cerita dalam sejarah kerajaan Islam. Masing-masing dalang kemudian meramu dengan kreativitasnya masing-masing. Bahkan tak jarang, dalang kerap menampilkan wayang untuk diunggah ke kanal YouTube dengan maksud supaya anak-anak muda bisa turut menonton. Dengan adanya kegiatan milik DPRD Provinsi Jawa Tengah itu, ia berharap menjadi awal kembali untuk berkesenian, terutama pementasan wayang klitik di Pati. Aji Soko pun meminta kepada Ketua Komisi D itu supaya para pelaku seni diberi wadah atau difasilitasi dalam bentuk semacam laboratorium kesenian dan budaya untuk keberlangsungan seni dan budaya di era milenial digitalisasi. Semua pihak perlu berpartisipasi aktif dalam upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila untuk segala aspek kehidupan. Semua pihak dapat berpartisipasi aktif dalam upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila untuk segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri menyoroti implementasi sila kelima Pancasila di masyarakat. Penekanan tersebut disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi non-perda dengan tema internalisasi sila kelima Pancasila di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora pada Senin 27 Juni 2022. Kegiatan sosialisasi itu dihadiri sejumlah elemen masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. Senada Mulyono selaku pemerhati hukum yang juga narasumber dalam kegiatan sosialisasi itu juga mengatakan Pancasila menjadi dasar hukum yang ada di Indonesia. Artinya semua produk hukum yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Salah satu warga Randu Blatung, Kabupaten Blora, Intan, menanyakan soal cara internalisasi Pancasila dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Menjawabnya, Kuatli mengatakan Pancasila sila pertama fokus pada ketuhanan. Dari situ semua orang tetap beragama dan menghargai semua perbedaan. Dikatakannya pula di Indonesia mengakui 6 agama tapi memiliki satu konsep persatuan, itulah yang dinamakan Pancasila. Sehingga biarpun berbeda tetapi tetap saling menghargai perbedaan yang ada dalam satu NKRI. Saya Priscila Chandra. Dan saya Renaldi Eka. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.